Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Destiani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pernafasan manusia. Kita simak videonya bareng-bareng ya. Nah, sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu pengertian dari pernapasan dan apa itu bernapas? Jadi, pernapasan adalah proses pertukaran udara atau gas antar sel dengan lingkungannya, atau proses memasukkan udara dari lingkungan luar ke dalam tubuh dan mengeluarkan udara sisa dari dalam tubuh ke lingkungan luar. Dan bernapas sendiri merupakan proses memasukkan oksigen atau O2 ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O dari tubuh. Nah, selanjutnya organ pernapasan manusia. Sebelumnya kita perlu tahu organ apa saja sih yang terlibat dalam sistem pernapasan manusia. Di antaranya ada rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama adalah rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara pernapasan. Rongga hidung selalu lembab karena adanya lendir. Di dalam rongga hidung juga terdapat tulang hidung, serabut saraf pembau atau olfaktori, serabut saraf menuju otak, dan silia saraf pembau. Fungsi selaput lendir dan silia yaitu menyaring debu dan kotoran yang masuk ke hidung, mengatur suhu udara, dan mengenali bau melalui saraf olfaktori. Di dalam rongga hidung, udara mengalami penyaringan dan penghangatan. Penyaringan ditujukan kepada benda-benda asing yang tidak berbentuk gas, misalnya debu. Benda-benda tersebut dihalangi oleh rambut-rambut yang tumbuh ke arah luar hidung. Penghangatan yaitu mengubah suhu udara agar sesuai dengan tubuh. Yang kedua adalah faring. Faring merupakan persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan atau saluran pernafasan dan rongga hidung ke kerongkongan atau saluran pencernaan. Pada bagian belakang faring terdapat laring. Yang ketiga adalah laring. Pada laring terdapat pita suara dan epiglotis atau kantub pangkal tenggorokan yang bertugas mengatur pergantian perjalanan udara pernapasan. Pada waktu menelan makanan, epiglotis menutup laring sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan. Sementara pada waktu bernapas, epiglotis akan membuka sehingga udara masuk ke laring lalu menuju tenggorokan. Laring tersusun oleh beberapa keping tulang rawan membentuk jakun. Selanjutnya adalah trakea. Trakea berbentuk seperti pipa dengan panjang kurang lebih 10 cm. Trakea bercabang dua membentuk bronkus dan dinding trakea terdiri atas 3 lapis. Lapisan luar terdiri atas jaringan ikat, lapisan tengah terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan. Trakea tersusun dari 16-20 cincin tulang rawan yang berbentuk huruf C. Bagian belakang cincin tulang rawan tidak terhubung ke esofagus sehingga menyebabkan trakea tetap terbuka. Lapisan dalam terdiri atas jaringan epitel silindris lapis bersilia yang menghasilkan lendir. Jaringan epitel menghasilkan banyak lendir yang berfungsi untuk menangkap dan mengembalikan benda-benda asing ke hulu saluran pernapasan agar tidak masuk ke paru-paru. Yang kelima yaitu bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang berjumlah sepasang yang masing-masing menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Bronkus bercabang membentuk bronkiolus. Yang keenam adalah bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus. Bronkus kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus dan bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Salurannya lebih kecil dan dindingnya lebih tipis. Bronkiolus tidak memiliki tulang rawan, tetapi bersilia. Bronkiolus bermuara ke alveolus. Yang keenam adalah alveolus. Alveolus merupakan saluran akhir pernapasan. Alveolus berupa gelembung-gelembung udara
Dinding alveolus banyak mengandung kapiler darah. Alveolus merupakan tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida dari sel darah ke udara. Struktur alveolus yang mendukung pertukaran gas diantaranya 1. Dinding sangat tipis. Gas-gas berdifusi dengan mudah melewati membran alveolus. Kedua, berbentuk kantong kecil atau alveoli yang jumlahnya sangat banyak untuk memperluas permukaan untuk pertukaran gas. Yang ketiga, permukaan dalam dilapisi epitelium sehingga memudahkan difusi antara gas oksigen dan karbon dioksida. Keempat, bagian luar terdapat kapiler darah untuk mempercepat proses difusi dan pengangkutan gas. Di dalam paru-paru terdapat kurang lebih 300 juta alveolus. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mekanisme pernapasan pada manusia. Bernapas adalah proses memasukkan udara pernapasan dari udara bebas ke dalam tubuh serta mengeluarkan gas sisa ke udara bebas. Proses memasukkan udara pernapasan disebut dengan inspirasi dan proses pengeluaran udara pernapasan disebut ekspirasi. Keduanya terjadi bergantian. Dalam waktu 1 menit, manusia dapat melakukan 15-18 kali inspirasi dan ekspirasi. Aliran udara bebas ke paru-paru dan sebaliknya ditentukan oleh perubahan tekanan udara dalam rongga paru-paru, rongga dada, dan rongga perut. Perubahan tekanan ini disebabkan oleh perubahan volume yang diatur oleh otot-otot pernafasan yang meliputi antar tulang rusuk, otot diafragma, dan otot dinding rongga perut. Berdasarkan otot yang berperan aktif, pernapasan manusia dibedakan menjadi 2, di antaranya yang pertama adalah pernapasan dada. Otot yang berperan aktif pada pernapasan dada adalah otot antar tulang rusuk luar dan otot antar tulang rusuk dalam. Mekanismenya adalah pada saat inspirasi, otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, tekanan udara dari luar lebih tinggi daripada tekanan udara di dalam, dan udara masuk. Mekanisme pada saat ekspirasi, otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk menurun, volume rongga dada mengecil, tekanan udara di dalam lebih tinggi daripada di luar, dan udara keluar. Yang kedua adalah pernapasan perut. Otot yang berperan penting dalam pernapasan perut adalah otot diafragma dan otot dinding rongga perut. Mekanisme pada saat inspirasi adalah otot antar diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, tekanan udara dalam rongga dada mengecil, dan udara masuk. Sementara mekanisme pada saat ekspirasi adalah otot diafragma relaksasi, diafragma mencekung, volume rongga dada mengecil, tekanan udara dalam rongga dada meningkat, dan udara keluar. Pembahasan selanjutnya adalah udara pada proses pernapasan. Udara yang digunakan dalam pernapasan dibedakan menjadi 6 macam, yaitu 1. Udara pernapasan atau UP, yaitu udara yang masuk atau keluar paru-paru sebagai akibat pernapasan biasa. Udara pernapasan ini sering disebut sebagai tidal volume. Volumenya sebesar 500 cc. Yang kedua adalah udara komplementer atau UK, yaitu udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru secara maksimal setelah inspirasi normal. Volume udara ini kurang lebih 1500 cc. Yang ketiga adalah udara cadangan atau UC, yaitu udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah melakukan ekspirasi normal. Volume udara ini kurang lebih 1500 cc. Yang keempat adalah udara residu atau UR, yaitu udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi maksimal. Volume udara ini sekitar 1000 cc. Yang kelima adalah kapasitas vital paru-paru atau KAVI, yaitu udara yang dapat dihembuskan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi secara maksimal. Kapasitas vital paru-paru adalah jumlah udara pernapasan atau UP ditambah udara komplementer atau UK ditambah udara cadangan atau UC.
sama dengan 3.500 cc. Yang keenam adalah volume total paru-paru, yaitu volume udara yang dapat ditampung secara maksimal di dalam paru-paru. Jumlah volume total paru-paru adalah jumlah kapasitas vital atau KV paru-paru ditambah volume udara residu atau UR sama dengan 4.500 cc. Pembahasan selanjutnya adalah frekuensi pernapasan. Pada umumnya, setiap menit manusia mampu bernapas antara 15 sampai 18 kali. Cepat lambatnya manusia bernapas dipengaruhi oleh faktor 1. Usia. Semakin bertambahnya usia, semakin rendah frekuensi pernapasannya. Kedua, jenis kelamin. Umumnya laki-laki lebih banyak bergerak, sehingga lebih memerlukan energi. Ketiga, suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuhnya, semakin cepat frekuensi pernapasannya. Keempat, posisi tubuh. Otot-otot kaki akan berkontraksi untuk menghasilkan tenaga dan memerlukan oksigen dan diproduksi banyak karbon dioksida. Kelima, kegiatan tubuh. Untuk orang yang banyak beraktivitas akan memerlukan banyak energi. Pembahasan selanjutnya yaitu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sistem pernapasan manusia merupakan sistem pernapasan tidak langsung karena melalui beberapa proses, diantaranya 1. Pernapasan eksternal merupakan proses pertukaran gas yang terjadi antara darah dengan udara dan terjadi di alveolus. Kedua adalah pernapasan internal. Proses ini merupakan proses pertukaran gas yang terjadi antara darah dan jaringan yang terdapat di dalam tubuh, terjadi di sel. Untuk pernafasan eksternal sendiri, hemoglobin meningkat oksigen membentuk oksihemoglobin. Reaksi kimianya adalah Hb plus O2 menjadi HbO2. Selanjutnya pernafasan internal, oksigen melepas ikatan dengan hemoglobin dan berdifusi masuk ke jaringan tubuh. Reaksi kimianya yaitu HbO2 menjadi Hb plus O2. Setelah sampai di jaringan tubuh, oksigen mengalami pernafasan seluler yang terjadi di mitokondria. Pertukaran zat terjadi di mitokondria. Oksigen akan bereaksi dengan molekul makanan atau glukosa sehingga dapat menghasilkan energi atau ATP, karbon dioksida, dan H2O. Selanjutnya yaitu pengangkutan oksigen dan karbon dioksida. Pada keadaan biasa, tubuh manusia menghasilkan kurang lebih 200 mili karbon dioksida per hari. Proses pengangkutan karbon dioksida bisa dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya 1. Karbon dioksida larut dalam plasma dan membentuk asam karbonat sebanyak 7%. 2. Karbon dioksida akan berikatan dengan hemoglobin, membentuk karbominohemoglobin sebanyak 23%. Ketiga, karbon dioksida akan terikat dengan ion bikarbonat atau HCO3 melalui pertukaran klorida sebanyak 70%. Selanjutnya adalah aliran oksigen dan aliran karbon dioksida. Aliran oksigen dimulai dari udara masuk ke rongga hidung, lalu melewati faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, kapiler alveolus, venula, vena, vena cava, vena pulmonalis, serambi kiri, bilik kiri, aorta, arteriol, seluruh tubuh, dan kapiler sel seluruh tubuh. Sementara aliran karbon dioksida yaitu dari sel ke kapiler sel, lalu ke venula, ke vena, vena cava, serambi kanan, bilik kanan, arteri pulmonalis, arteriol, kapiler alveolus, bronkiolus, bronkus, trakea, laring, faring, hidung atau mulut. Pembahasan terakhir adalah gangguan pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama adalah kelainan pada saluran pernapasan. Di antaranya adalah pembengkakan kelenjar limfa. Di sepanjang saluran pernapasan, antara rongga hidung dan tekak, terdapat beberapa kelenjar limfa yang cukup besar, seperti amandel, polip, dan adenoid. Kelenjar itu dapat mengalami pembengkakan sehingga terjadilah penyempitan saluran pernafasan dari rongga hidung hingga tekak.
Akibatnya, pengambilan nafas melalui hidung terganggu. Seseorang yang mengalami gangguan pernafasan semacam ini disebut wajah adenoid. Selanjutnya yaitu penyempitan saluran pernapasan. Gangguan seperti ini dapat terjadi karena bronkitis dan asma. Bronkitis sendiri adalah peradangan pada trakea, bronkus, maupun bronkiolus. Asma sendiri adalah penyempitan saluran pernapasan yang terjadi karena otot polos penyusun dinding saluran berkontraksi terus-menerus yang berakibat pelebaran saluran pernapasan terganggu. Asma antara lain disebabkan oleh alergi dan kekurangan hormon adrenalin. Selanjutnya ada peradangan pada rongga hidung. Di antaranya adalah rinitis adalah radang pada rongga hidung dan sinusitis adalah peradangan pada sebelah atas rongga hidung. Selanjutnya adalah pleuritis, yaitu pembengkakan yang terjadi pada selaput pembungkus paru-paru. Yang kedua adalah gangguan pada dinding alveolus, di antaranya pneumonia atau radang dinding alveolus yang disebabkan oleh infeksi bakteri Diplococcus pneumonia. Berikutnya adalah TBC atau tuberkulosis, adalah tumbuhnya bintil-bintil kecil pada dinding alveolus. Gangguan ini disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya adalah faringitis, adalah infeksi pada faring oleh kuman penyakit seperti bakteri dan virus. Selanjutnya adalah tonsil, yaitu radang karena infeksi oleh bakteri tertentu pada tonsil, biasa disebut juga dengan amandel. Selanjutnya difteri, yaitu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae. Penyakit ini biasanya menyerang saluran pernapasan anak bagian atas. Selanjutnya, emfisema adalah suatu kondisi non-infeksi di mana alveolus mengalami perluasan berlebihan dan mengakibatkan menggelembungnya paru-paru. Selanjutnya adalah kanker paru-paru, biasanya diderita oleh laki-laki perokok. Kanker ini disebabkan tumor ganas yang terbentuk di dalam epitel bronkial. Dan terakhir adalah kanker laring, biasanya diderita oleh laki-laki usia di atas 50 tahun. Yang ketiga adalah pengaruh pencemaran udara terhadap pernapasan. Yang pertama adalah emisi gas kendaraan bermotor dan kabut asap. Polutan CO yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor dan kabut asap dari pembakaran hutan memberi dampak negatif bagi kesehatan manusia. Karbon monoksida merupakan bahan pencemar berbentuk gas yang sangat beracun. Senyawa ini mengikat hemoglobin yang berfungsi mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh, menyebabkan fungsi Hb untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh menjadi terganggu. Selanjutnya adalah bahaya rokok. Dalam rokok terkandung kurang lebih 4.000 zat kimia dan setidaknya 200 diantaranya dinyatakan berbahaya bagi kesehatan. Racun utama pada rokok adalah tar, nikotin, dan karbon monoksida. Bahaya rokok tidak hanya menyerang perokok itu sendiri, melainkan juga bagi perokok pasif, yaitu orang-orang di sekitarnya, akan menghirup dua jenis asap, yaitu asap tidak langsung yang dikeluarkan dari pembakaran rokok dan asap langsung yang dikeluarkan dari perokok. Dan yang terakhir adalah gangguan pada proses pengangkutan O2 dan CO2. Gangguan ini dapat terjadi antara lain karena anemia, keracunan sianida, karena gas karbon monoksida. Sianida dan gas karbon monoksida adalah racun yang mempunyai daya ikat terhadap hemoglobin, jauh lebih tinggi daripada daya ikat oksigen terhadap hemoglobin. Apabila sebagian besar hemoglobin di dalam tubuh telah mengikat Cn dan Co, maka akan dapat menyebabkan kematian. Gangguan proses pengangkutan oksigen ke jaringan dan penggunaannya oleh jaringan disebut asfiksi. Nah, teman-teman, jadi itu semua adalah pengertian, struktur, dan mekanisme sistem pernapasan pada manusia. Semoga kalian menyimak dengan baik dan semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.